ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. نصلي ونسلم على رسولنا الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Ikhwani wa akhawati fid din, a'azzakumullah. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita masuk kepada sesi yang ke-10. Kita sedang membahas tentang bagaimana manhaj as-salafus salih, dan kita berada pada fasal yang kedua, yaitu berbicara tentang hal-hal yang harus diperhatikan pada objek dakwah, pada mad'u, orang yang didakwahi. Pada kesempatan yang lalu kita telah membahas bagaimana kita harus membedakan antara muslimin dengan yang di luar Islam. Kita pun pada kesempatan berikutnya telah membahas tentang bagaimana kita harus membedakan ahlul jahli dan ahlul hawa. Orang yang bodoh dan orang yang mengikuti hawa nafsu. Maka kita pada sesi yang ke-11 ini kita ingin membahas tentang bagaimana kita harus memperhatikan perbedaan antara al-hakim dengan al-mahkumin. Di saat yang kita dakwahi itu adalah al-hakim, penguasa, itu berbeda tentunya dengan kalau yang dihadapi itu adalah al-mahkumin, artinya rakyat atau orang yang di bawah kepemimpinan penguasa. Maka berbicara tentang sikap kita saat mendakwahi al-hakim, orang yang menjadi penguasa, maka kewaspadaan kita menjadi bertambah. Kenapa? Karena ada efek sampingan yang besar. Di saat yang didakwahi adalah penguasa, di saat kita salah, maka akan timbul fitnah, akan timbul masalah. Sehingga di sini seseorang harus benar-benar memperhatikan bahwa metode yang dia gunakan itu sudah tepat. Sehingga salah-salah kalau dia itu kena akibat dari kesalahannya, dia akan berdosa justru. Oleh karena itu, dia harus benar-benar pada posisi yang tepat. Sehingga kalau dia itu ternyata harus mati sekalipun, maka matinya benar-benar fisabilillah, di jalan Allah. Di dalam hal berdakwah, target atau tujuan kita berdakwah di saat manhaj yang kita gunakan adalah manhaj as-salafus salih, manhajnya ahlus sunnah wal jamaah, maka yang kita inginkan adalah al-islah dan istiqamatun nas ala dinillah. Kita menghendaki al-islah, kita ingin memperbaiki keadaan. Kalau yang terjadi malah sebaliknya, malah kerusakan, berarti kita berdosa.
Karena kita menjadi penyebab. Orang menjadi buruk karena kita. Kemudian istiqamatun nasi ala dinillah. Orang jadi istiqamah, jadi lurus karena dakwah kita. Itu target dari dakwah kita. Kalau ternyata di saat kita berdakwah dan salah, malah yang ditimbulkan, yang diakibatkan oleh dakwah kita, orang menjadi marah, menjadi ganas, menjadi zalim, menjadi jahat, sehingga timbullah fitnah. Maka kita tidak sedang berbuat baik. Kita justru menambahi api dengan api berikutnya. Nah, sehingga tadinya api itu kecil, karena kita berdakwah dan salah, jadi api besar. Kita bukan mendapatkan pahala. Kita celaka. Dan kalau kita mati akibatnya, kita mati di jalan yang salah. Bukan di jalan Allah. Di saat seseorang itu berdakwah di jalan Allah, maka yang kita kehendaki adalah orang mendapatkan hidayah. Atau kalau ternyata tidak berhasil kita membuat orang dapat hidayah dari Allah, maka kita sedang ibra'udz zimmah. Kita sedang berlepas diri dari sebuah tanggung jawab. Karena berdakwah itu hukumnya wajib. Di saat semua orang tidak melakukannya, maka jadi fardu ain kepada orang yang mampu melakukannya. Maka supaya kita lepas dari tanggung jawab, kita berbuat, kita dakwahi. Kalau berhasil, alhamdulillah. Kalau tidak, berarti sudah kita terlepas dari dosa, karena kewajiban itu telah kita lakukan. Yani tanggung jawabnya sudah lepas. Seperti halnya fardu kifayah itu. Di saat ada orang meninggal dunia, maka harus ada orang yang mengurusi jenazah orang itu. Sampai dengan menyolatkannya dan menguburkannya. Maka di saat tidak ada orang yang melakukannya, kita harus maju melakukannya. Untuk apa? Terlepas dari dosa. Karena di saat semua orang tidak melakukannya, kita termasuk ikut dosa. Di sini kita harus melakukan tabri'atudz zimmah. Kita harus membebaskan diri kita dari kesalahan, dari dosa, karena meninggalkan sebuah kewajiban. Yang tadinya bersifat umum menjadi khusus, karena kita yang mampu untuk melakukannya. Kita dekat dengan objek di mana sesuatu kemungkaran itu terjadi. Nah, agar dakwah kita itu sesuai dengan manhaj as-salafus salih, kita harus mendudukkan setiap orang itu pada kedudukannya. Dan kita harus menempatkan setiap orang itu pada tempatnya. Dan kita harus menggunakan metode yang tepat untuk posisi tersebut, untuk kedudukan itu. Jangan sampai kita salah obat, salah metode. Penyakitnya A diobati dengan obat yang semestinya untuk penyakit B. Tidak tepat. Metode itu adalah obat. Sehingga kita harus menggunakan metode yang tepat. Orang bodoh, kita gunakan metode untuk orang bodoh. Orang yang mengikuti hawa nafsu, kita dakwahi sesuai dengan itu. Mendakwahi orang Islam harus dengan cara yang tepat. Mendakwahi orang kafir harus dengan cara yang tepat. Mendakwahi penguasa harus dengan cara yang tepat. Mendakwahi rakyat biasa harus dengan cara yang tepat. Masing-masing ada pada posisinya. Sehingga di saat metode itu salah, seperti orang salah obat. Di mana
di saat uslub atau metode yang kita gunakan itu tepat, maka orang pun jadi menerima dakwah kita, menerima nasihat kita, sehingga dakwah kita akan menemui kesuksesannya, keberhasilannya. Nah, untuk itu, jadi wajiblah atas kita untuk mengerti tentang ahwalan nas, hal-hal orang, keadaan orang, wurufuhum, kondisi mereka. Dalam kondisi apa orang itu? Kita melihat ada seseorang yang sedang dalam keadaan hampir putus asa karena rumahnya kebakaran, kita dakwahi, kita nasihati untuk melakukan amalan-amalan yang memberatkan misalnya. Sehingga hasilnya orang itu malah jadi marah. Kita tidak memperhatikan kondisi itu, tidak tepat, bukan saatnya untuk kita memberikan ilmu-ilmu yang ada di dalam Islam yang posisi dia itu tidak tepat. Kita harus menundanya, tunggu orang itu sampai tenang. Kemudian kita pun harus memperhatikan karakter orang. Tabaih. Artinya tabiat. Yang bahasa Indonesianya karakter. Kita lihat. Orang yang karakternya lembut, maka kita perlakukan dengan kelembutan. Orang yang karakternya keras, kita harus berhati-hati. Dia sensitif. Jangan sampai kita salah dalam berbicara. Sehingga dari sini kita lihat bahwa ada kewajiban atas kita untuk benar-benar memberikan metode yang tepat pada setiap posisi orang yang kita dakwahi. Sehingga seringkali kegagalan dalam berdakwah itu bukan karena Islamnya yang jadi masalah, bukan. Tapi ternyata pemikul Islam itu orang yang bermasalah. Dia tidak mengerti tentang metode yang harus digunakan. Nah, maka di saat kita berbicara tentang as-sultan, penguasa, al-hakim, orang yang memang memiliki tampuk hukum. Dia berkuasa, berhak mengatur orang. Nah, ini jangan sembarangan kita berdakwah, mendakwahi orang ini. Nah, karena orang ini sensitif. Salah-salah bisa timbul fitnah. Salah-salah malah kita menambahkan api pada kebakaran, tambah terbakar. Kita perhatikan apa yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam kitab Minhajus Sunnah jilid 1 halaman 115. Inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam amara bi ta'atil a'immatil muwahhidin al-ma'lumin alladhina lahum sultanun yaqdiruna bihi ala siyasatin nas. Sesungguhnya Nabi SAW memerintahkan untuk ditaatinya para pemimpin yang mereka itu bertauhid kepada Allah. Mereka itu dikenal sebagai muslimin. Mereka memiliki kekuasaan yang dengan kekuasaannya mereka mampu mengatur orang, mampu mengelola orang, mengendalikan, memerintah dan melarang orang. Kita lihat di saat ada penguasa dengan kriteria tadi, jadi wajiblah kita taat kepadanya. Di saat seorang pemimpin itu sudah keluar dari syarat itu, di saat pemimpin itu sudah tidak lagi bertauhid, dia sudah musyrik, sudah kafir, sudah bukan muslim lagi, maka kewajiban taat pun lepas. Dan di saat seseorang itu kekuasaannya ternyata mengambang, dia sedang berperang melawan yang lain, maka di situ ada masalah.
Tapi di saat kekuasaan seseorang itu sudah mutlak, sudah tidak bisa dikalahkan oleh yang lain, maka harus diakui, harus ditaati. Karena kalau tidak, akan timbul fitnah, akan timbul masalah. Kemudian, kita perhatikan nas-nas, dalil-dalil dari Al-Quran dan Al-Hadis terkait dengan ketaatan kepada pemimpin. Di mana kita harus mentaati nas-nas ini. Ayat dan hadis ini harus kita taati dan kita harus laksanakan dengan tepat. Sehingga orang yang melanggarnya berarti keluar dari jalur, keluar dari koridor, keluar dari batas-batas yang telah ditetapkan oleh ayat dan hadis. Kita perhatikan pada surat An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Ati'ullah. Taatlah kalian kepada Allah. Kita lihat dengan menggunakan perintah. Kita diperintahkan oleh Allah untuk taat kepada Allah. Wa ati'ur rasul. Dan taatlah kalian kepada Rasul. Jadi kita lihat dengan kata perintah pula. Untuk taat kepada Allah pada ayat ini dengan kata perintah. Untuk taat kepada Rasulullah juga dengan kata perintah. Wa ulil amri minkum. Dan ulil amri dari kalian. Ternyata menggunakan waw dan kata penghubung atau huruf penghubung. Nah, kita lihat kenapa? Karena ulil amri itu harus taat kepada Allah dan Rasulullah. Sehingga orang kafir itu tidak wajib ditaati. Tidak ada kewajiban kita untuk taat kepada orang yang keluar dari ketaatannya kepada Allah dan Rasul. Sehingga di saat seorang penguasa itu masih muslim, belum keluar dari Islam, maka wajiblah kita taat kepadanya. Tapi di saat sudah keluar dari Islam, maka jangan salahkan kalau berjuta-juta manusia itu meninggalkan ketaatan. Mereka tidak salah. Kenapa? Karena ada penempatan orang kafir menjadi pemimpin yang artinya tidak wajib ditaati. Kemudian kita perhatikan hadis yang sahih diriwayatkan oleh Muslim. Hadis ini disebut hadis Ibnu Abbas karena beliau yang meriwayatkan radhiyallahu anhuma, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir." Barang siapa mendapatkan atau melihat pada amirnya, pada penguasanya, syai'an yakrahuhu, ada sesuatu yang dia benci, yang dia tidak suka, yang dia tidak bisa menerima, falyasbir. Maka hendaknya dia sabar. Jadi kita lihat, kalau seseorang mendapati penguasa melakukan sesuatu yang kita tidak sependapat dengannya, kita tidak cocok dengan cara dia memerintah, dengan aturan-aturannya dan sebagainya, selama dia masih belum keluar dari Islam, falyasbir, hendaknya sabar. Fa inna man faraqal jama'ata shibran, maka barang siapa yang keluar dari ketaatan sekilan, famata, kemudian mati dalam keadaan keluar dari ketaatan, famaitatuhu jahiliyatun, maka jenazah kematiannya itu adalah kematian jahiliyah. Dia mati tidak di jalan yang benar. Dia mati dengan cara jahiliyah. Kenapa? Karena dia melepas ketaatan. Karena seseorang itu harus tetap dalam jamaah.
Seseorang dari mulai lahir sampai mati harus bertahan pada jamaah. Di saat dia dipimpin oleh pemimpin, maka taatlah kepada pemimpin itu selagi dia muslim. Karena itu adalah jamaah. Harus ditaati. Sehingga orang yang keluar dari situ, kata Rasulullah, kemudian mati dalam keadaan keluar dari ketaatan kepada seorang muslim yang jadi penguasa, maka kematiannya itu bukan mati Islam, tapi mati jahiliyah. Sehingga kita jangan main-main. Jangan main-main dalam hal memberontak terhadap pemerintah selagi dia itu masih Islam, masih muslimin, masih belum terbukti bahwa dia itu telah menjadi kafir, menjadi musyrik. Kemudian hadis yang berikutnya yang juga diriwayatkan oleh Muslim. Hadis ini disebut dengan hadis Abdullah ibni Mas'ud. Karena beliaulah yang meriwayatkan radhiyallahu anhu. Katanya Rasulullah SAW bersabda, "Innaha satakunu atharatun wa umurun tunkirunaha." Sesungguhnya akan terjadi nanti atharah. Atharah itu adalah sikap pemimpin yang melebihkan dunia untuk dirinya. Dia menzalimi orang karena dia menguasai kekuasaan itu untuk kepentingan dirinya. Dia ingin kaya, dia ingin mulia, dia ingin menjadi orang yang lebih daripada orang lain. Sehingga kepemimpinannya itu niatnya salah. Niatnya dunia. Bukan ingin menegakkan ajaran Islam, ingin menegakkan kebenaran, ingin menegakkan keadilan. Bukan itu tujuannya, tapi ingin memperkaya diri sendiri. Nah, ini disebut dengan atharah. Wa umurun tunkirunaha. Dan akan terjadi hal-hal yang kalian mengingkarinya. Karena itu mungkar. Ada pemimpin bermabuk-mabukan. Ada pemimpin kerjaannya zina. Ada pemimpin kerjaannya korupsi. Merebut harta orang lain. Ingin menjadi penguasa dengan segala cara. Ini Rasulullah SAW sudah memberitakan akan terjadi hal itu. Bahwa akan ada orang-orang yang seperti itu. Jadi para penguasa, para pemimpin yang seperti itu. Jadi jangan pernah kita gambarkan bahwa kita lebih mengerti daripada Rasulullah SAW. Bahwa Rasulullah SAW telah memberitakannya. Itu akan terjadi. Qalu ya Rasulullah, fama ta'muruna. Maka para sahabat pun bertanya, wahai Rasulullah, apa yang engkau perintahi kami? Ini kita lihat. Para sahabat sudah menyiapkan diri. Kalau sampai mereka akan mengalami itu, apa yang harus dilakukan? Jadi kita sudah terwakili oleh para sahabat. Kepedulian kita kepada umat ini, kepada agama ini, pada para sahabat itu jauh lebih besar daripada kita. Kita jangan merasa bahwa kita lebih hebat dari para sahabat, lebih perhatian dari para sahabat. Tidak, kawan. Para sahabat itu sudah belajar kepada Rasulullah SAW dan sudah memberikan pelajaran itu kepada kita. Sudah bertanya kepada beliau. Karena mereka tahu bahwa ini akan ada kewajiban di hadapan para penguasa yang memang dunia tujuannya. Zalim, tidak adil, curang dan seterusnya. Maka apa jawab Rasulullah SAW? Qala tu'adduna alladhi alaikum. Kalian tunaikan apa yang jadi kewajiban kalian. Jadi kalian perhatikan diri kalian saja. Kalian sebagai rakyat wajib taat. Jangan keluar dari ketaatan. Terus bertahan. Tunaikan kewajiban kalian sebagai rakyat. Wa tas'aluna Allah alladhi lakum. Dan cukuplah kalian meminta kepada Allah akan hak-hak kalian. Karena pemimpin ini zalim, sulit dia untuk memberikan hak-hak kita sebagai rakyat. Kenapa? Karena dia melebihkan dirinya. Nah, tidak bisa kita mengharapkan yakni hak-hak kita akan ditunaikan oleh pemimpin. Maka kata Rasulullah, cukup meminta kepada Allah saja. Kalian jangan menzaliminya.
Kalian jangan mendolimi penguasa. Karena kewajiban atas kalian untuk taat. Dan kalian cukuplah meminta hak kalian bukan kepada penguasa, tapi kepada Allah. Kita bersabar di hadapan penguasa yang seperti itu. Kemudian kita lihat berikutnya hadis yang lain. Disebut dengan hadis Abi Hurairah. Karena beliaulah yang meriwayatkan hadis ini. Di mana Rasulullah SAW bersabda. Hadis ini diriwayatkan juga oleh Muslim. Alaika sam'u wa ta'atu fi usrika wa yusrika wa manshatika wa makrahika wa atharatin alaika. Alaika sam'u wa ta'atu. Atas engkau kewajiban untuk terus mendengar dan terus mentaati. Jadi kalau ada perintah, dengarkan. Taati perintah itu. Itu kewajiban rakyat. Kewajiban mahkum, orang yang dipimpin. Maka kewajibannya adalah terus mendengar perintah dan terus mentaatinya selagi tidak bertentangan dengan ayat Al-Quran. Tidak bertentangan dengan hadis Nabi. Tidak bertentangan dengan ajaran Islam. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada kewajiban taat kepada seorang makhluk di saat akibatnya kita sedang maksiat terhadap Al-Khaliq, kepada Allah. Jadi kita di saat perintahnya itu masih dalam koridor Islam, taati. Tapi kalau perintahnya di luar Islam, ya kita tidak taati. Dan kita siap dipenjara akibatnya. Di saat kita tidak taat karena tidak mau diajak berbuat maksiat, akibatnya kita dipenjara, ya kita masuk penjara. Kita bersabar. Seperti Al-Imam Ahmad ibn Hanbal, disuruh mengatakan Al-Quran itu makhluk, beliau katakan tidak bisa. Al-Quran itu kalamullah. Akibatnya harus dipenjara. Beliau siap dipenjara. Diajak beliau itu untuk berontak kepada khalifah, tidak mau dia. Tidak mau. Kenapa? Karena khalifah itu masih muslim. Belum menjadi kafir, belum menjadi musyrik. Masih sholat, masih seperti umumnya muslimin. Nah, sehingga kita lihat di sini Rasulullah SAW mengatakan, alaika sam'u wa ta'atu. Atasmu kewajiban untuk mendengar dan mentaati apa yang engkau dengar. Fi usrika, dalam hal itu yang menyulitkanmu. Jadi di saat kita taat akibatnya kesulitan, tetaplah taat. Walaupun akibatnya adalah kesulitan. Wa yusrika, atau kemudahan. Diperintah oleh penguasa, akibatnya kemudahan buat kita, lakukan. Wa manshatika, atau di saat kita sedang ringan tubuh kita sedang bersemangat, lakukan. Wa makrahika, atau dalam hal yang engkau tidak suka, engkau benci kepada perintah ini, tapi tidak keluar dari koridor kebenaran. Tidak keluar dari koridor Islam. Masih sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Taati. Walaupun engkau tidak sependapat. Engkau menganggap pendapat itu salah. Lakukan. Wa atharatin alaika. Walaupun ternyata engkau itu dizalimi. Dia memperkaya diri. Dia memuliakan diri. Yang akibatnya engkau jadi susah. Tidak apa-apa. Taati. Karena akhirat itu lebih penting daripada duniamu. Allah akan menggantimu. Penggantian yang jauh lebih mulia daripada apa yang kau rasakan hari ini. Kemudian kita lihat pada hadis berikutnya. Di mana hadis ini disebut dengan hadis Hudzaifah ibnul Yaman. Karena Hudzaifah ibnul Yaman inilah yang meriwayatkan hadis ini. Hadis ini sahih juga diriwayatkan oleh Muslim. Sehingga kita lihat di sini yang kita bahas itu surat An-Nisa ayat 59 dan 4 hadis riwayat Muslim. Di mana Rasulullah SAW bersabda, tasma'u wa tuti'u lil amiri wa in daraba dhahrak wa akhadha malak
Fasma' wa ati'. Tasma'u, engkau terus mendengar perintah. Wa tuti'u lil amir, dan engkau terus taati perintah al-amir, perintahnya penguasa. Wa in daraba dhahrak, walaupun dia memukul punggungmu, seperti Al-Imam Ahmad pada saat lepas dari penjara, karena beliau di penjara di zaman Al-Amin, dilanjutkan di zaman Al-Ma'mun, baru dilepaskan di zaman Al-Mu'tasim. Itu jumlah hitungan pukulan cambuk di punggung beliau itu tidak kurang dari 10.000 pukulan. Sehingga hancurlah punggungnya. Bercampur antara darah dengan daging dengan tulang. Hancur sehingga beliau tidak bisa tidur rebahan. Kalau tidur harus tengkurap. Kenapa? Hancur punggungnya. Karena terus menerus dipukul. Dicambuk. Tetap beliau taat. Walaupun hancur tubuhnya. Wa akhadha malak, walaupun dia merebut. Mengambil hartamu. Tetap taat. Kita berikan dunia ini. Kita berikan dunia ini. Kita tidak ingin mengutamakan dunia daripada akhirat. Kenapa? Karena ada kewajiban yang lebih daripada itu. Yaitu taat kepada penguasa selagi dia itu muslim. Fasma', maka dengarkan. Artinya perintah dari penguasa itu didengar. Wa ati', dan taati. Jadi kita lihat ini ujian kita. Penguasa itu adalah ujian. Penguasa itu adalah musibah. Penyebabnya adalah keadaan kita. Kalau naik seorang pemimpin yang saleh, karena masyarakatnya adalah masyarakat yang saleh. Artinya itulah yakni balasan dari Allah kepada masyarakat. Masyarakat yang saleh Allah balas dengan pemimpin yang saleh. Masyarakat yang saleh, masyarakat yang zalim, itu Allah balas mereka itu dengan pemimpin yang zalim pula. Itulah keadilan dari Allah. Jadi kita jangan sok pintar. Jangan sok lebih mengerti daripada Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Para ulama as-salafus salih. Mereka itu sangat sabar. Dengan apapun yang terjadi. Mereka yakin bahwa adanya pemimpin itu musibah. Adanya pemimpin itu balasan dari Allah. Sehingga di saat kita dibalasi oleh Allah, terimalah. Terimalah. Kenapa kok pemimpin kita zalim? Ya, karena kalian zalim. Kalau kalian itu saleh, Allah akan balas kesolehan kalian itu dengan pemimpin yang saleh pula. Sehingga kita lihat ini kenyataannya. Bahwa seorang pemimpin itu sesuai dengan keadaan masyarakatnya. Tidak mungkin ada pemimpin yang saleh Allah siksa untuk memimpin rakyat yang zalim. Kasihan dia. Kasihan dia akan tersiksa. Karena rakyatnya itu tidak akan taat kepadanya. Dan tidak mungkin pula sebaliknya. Pemimpin yang zalim memimpin rakyat yang saleh. Tidak mungkin, tidak akan ditaati dia oleh rakyatnya. Kenapa? Karena tidak mau bermaksiat kepada Allah. Masuk penjara, mereka mau masuk ke penjara. Kenapa? Karena tidak mau berbuat zalim. Di saat perintah-perintahnya kepada rakyatnya adalah berbuat maksiat, berbuat kezaliman, tidak akan ditaati oleh rakyatnya. Kenapa? Karena rakyatnya tidak mau bermaksiat terhadap Allah dalam rangka taat kepada makhluk. Oleh karena itu, kita lihat inilah ajaran Islam. Ini manhaj as-salafus salih. Kita terapkan dengan cara yang benar. Bukan dengan hawa nafsu kita. Tapi kita tepati ayat Al-Quran secara tepat. Kita tepati Al-Hadis dengan cara yang tepat. Sehingga jangan sampai kita ini menggunakan fikiran kita. Menggunakan hawa nafsu kita. Melanggar ajaran yang benar. Seolah-olah nasihat dari orang-orang tertentu itu benar. Diajaknya kita untuk berontak kepada penguasa. Jangan kawan.
Jangan, itu kesalahan. Iya, tapi dia begini dan begitu. Hah? Kurang apa kamu itu dengan Al-Imam Ahmad ibn Hanbal? Kurang apa? Kezaliman penguasanya itu sampai memerintahkan orang untuk menganggap Al-Quran itu makhluk. Kurang apa? Yang diperlakukan buruk itu Al-Quran oleh orang ini, oleh khalifah ini. Kezaliman yang luar biasa. Tapi Al-Imam Ahmad melihat bahwa khalifah ini masih muslim, masih sholat, belum keluar dari Islam. Sehingga beliau diajak oleh murid-muridnya, ayo kita berontak. Tidak mau. Tidak mau. Sehingga jangan kita menganggap, wah kita karena dizalimi kita harus berontak. Salah kawan. Salah kawan. Walaupun kita dengan kecerdasan kita, dengan ilmu pengetahuan kita, kita bilang bahwa kita harus melawan. Jangan kawan. Jangan kawan, koridornya tidak seperti yang engkau pikirkan. Tidak demikian. Oleh karena itu bertahanlah, bersabarlah. Karena kewajiban kita adalah kita mentaati. Adapun hak kita, kita memintanya langsung kepada Allah. Jangan kepada penguasa yang zalim. Tidak akan dia memberikannya kepada kita. Cukup kepada Allah. Itulah yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.